Di sini ada pengisian data IDM. Nanti saudara-saudara saya, baik itu pendamping yang berada di Zoom ataupun di YouTube, bisa didistribusikan pada rekan-rekan semua, bahwa di sini ada websitenya, TPS-nya ini, nanti tinggal diisi, nanti kita menunjukkan ke situ, nanti kita akan menemukan ada dua form Excel yang akan ditemukan. Yang pertama adalah form kuesioner IDM 2023 dan yang kedua adalah subtemplate kuesioner IDM 2023. Di sini saya terima kasih sekali pada Dirjen PDP bahwa beliau telah menuntun kita untuk lebih mendata dalam pendampingan, khususnya para pendamping baik di seluruh tingkatan, baik PLD sampai dengan jenjang yang paling atas, bahwa semuanya berbasis data yang tersedia, bukan mengolah data yang sudah ada sehingga akan terjadi sebuah anomali karena ada 8 template yang itu menunjukkan sebuah data real yang ada di desa. Form kuesioner IDM 2023, format Excel-nya biasa seperti ini. Ini nanti Excel-nya akan menemukan seperti ini ya. Ini ada lembar Excel persetujuan seperti biasa, gitu ya. Nanti akan terisi dengan sistem ini sudah sudah terlingkan oleh beliau. Pada itu sudah merancang dan kita tinggal menggunakan, nggak usah diutik-utik. Nah, nanti kalau diutik, penting kalau itu benar, tapi kalau tidak benar kan menjadikan kita menjadi tidak baik gitu ya dalam pendampingan. Selanjutnya ini adalah data inputan desa. Ini hal yang biasa, tapi yang perlu dibahas di teman-teman kita, bahwa identitas petugas dan identitas desa dalam hal ini ada informan dan petugasnya itu adalah perangkat desa. Ini yang pertama saya tegaskan, bahwa yang melakukan teknis di IDM penginputannya adalah perangkat desa. Di sini ada petugas, ada informan. Silakan, ini adalah kondisi masing-masing desa. Ada yang minta petugasnya itu kasih pemerintahan boleh, kaur umum boleh gitu ya. Terus nanti informalnya sekretaris desa boleh dan terserah gitu ya. Yang penting keduanya itu adalah dijabat oleh atau yang melakukan adalah perangkat desa. Jangan sampai kita itu ada di sini, artinya itu tertulis gitu. Nanti secara teknis kita tetap mendampingi khususnya para PLD. Misalnya gimana sih cara nulisnya petugas? Nah, ini sudah ada contohnya nanti saya sharekan Excel-nya. Selanjutnya adalah subtemplate-nya. Subtemplate kuesioner IDM ini adalah yang akan membantu pendamping dan juga desa agar ada sebuah penyajian template isian daripada materi ini lebih menuju ke sebuah akuntabilitas. Karena kalau saya melihat sendiri di dalam ini, kalau dulu kita ingat misal contoh gitu ya, jumlah warga miskin gitu ya, itu angkanya saja, tetapi di dalam template ini tidak. Nah, apalagi sekarang kalau kita bicara, yang pertama adalah template stunting, kedua template APBDes, ketiga template BUMDes, 4 template KPMD Posyandu. Terus berikutnya adalah template musyawarah desa, template perangkat desa, template rumah tangga belum air listrik, 8 template rumah layak huni. Kalau bahasanya di Kemendes, terima kasih pimpinan di Kementerian Kemendes. Sekarang kalau dulu kita mengenal rumah tidak layak huni, sekarang ada rumah layak huni. Nah, nanti apa perbedaannya? Nanti kita lihat bareng-bareng di template-nya. Pertama adalah template kuesioner IDM untuk stunting. Nah, di stunting ini ada beberapa sel yang harus terisi, dan saya melihat sendiri di sini sudah menggunakan Perpres 72 tahun 2021. Jadi bagi rekan-rekan KPM, pada saat nanti kita mensosialisasikan, alangkah eloknya semua yang ada, semua yang terlibat di dalam materi tentang IDM itu
duduk bersama, terus disosialisasikan. Jangan sampai kita sebagai pendamping ujuk-ujuk datang, ini ada pendatang IDM kayak gini-gini, butuh kayak gini-gini. Nah, nanti ribut sendiri gitu ya, nanti akhirnya komunitas ini ngapain gitu kan. Nah, itu kan sebuah komunikasi. Tinggal masuk Pak Kades, ini ada pendataan IDM tahun 3, kami mohon izin sebagai pendamping untuk sosialisasi. Sosialisasi dulu. Nanti sosialisasi, nggak apa-apa kalau ini materi itu bisa dipergunakan, silakan pergunakan, nanti dijelasin, gitu lah. Udah jelaskan, baru ke tekniknya. Nah, yang tidak nanti, pertama adalah pertanyaan kuesioner IDM. Pertanyaan itu seperti ini. Nanti secara teknis gitu ya, nanti aku bukakan yang aslinya, yang Excel-nya. Nanti ini inputnya dari sini, nanti lalunya seperti ini. Ini ada, kalau yang stunting itu nomornya itu di 318 sampai 336 kalau salah. Kalau nggak salah sampai 336. Nah, dari situ ini yang menjadi kemudahan kita, bahwa kalau tentang stunting kita udah ditunjukin. Jadi nanti pada saat kita ngisi, oh ini 318 tentang ini. Jadi nggak usah apa namanya nyari-nyari lagi materinya karena sudah tersedia. Nah, caranya gimana? Yang pertama adalah kita lihat di kartu Sekorkat Desa, konvergensi layanan stunting desa. Kalau di sini ini sudah mencakup 7 layanan sesuai dengan Perpres 72 tahun 2001. Sekorkatnya itu isinya seperti ini, ada rematri, remaja putri. Remaja putri itu yang harus yang kalau bahasanya Mbak Tis itu titik kritisnya itu di normal sama anemia. Nah, ini kita sebetulnya sudah mulai kita bergeser. Kalau dulu selama hampir 5 tahun kita lebih fokus pada pendampingan administrasi di pemerintah desa, dari mulai tata kelola keuangan, dari mendampingi membuat draft legal, peraturan desa, ada perdes, ada peraturan kepala desa, ada SK kepala desa, dan lainnya. Sekarang kita sudah mulai mita-mita yang ada di desa, ada namanya KPM, ada posyandu, ada kesehatan, ada lain-lainnya. Nah, berikutnya adalah di situ tertuang ada calon pengantin dan calon pasangan usia subur. Terus ada ibu hamil dan ibu hamil pek. Bayi sekarang itu yang harus didampingi perhatian terus dalam stunting itu adalah 0 sampai 59 bulan, berarti kita 5 tahun ya. Terus keluarga beresiko stunting dan keluarga rentan. Selanjutnya dalam pengisian sebelahnya itu ada layanan rematri, layanan remaja putri. Nah, yang perlu diketahui bersama, layanan remaja putri ini harus tertuang di dalam template-nya itu nama lengkap remaja putri, NIK, tanggal lahir, umur, mendapat tablet tambah darah TTD gitu ya, pil FE. Terus periksa anemia, hasil periksa anemia, total layanan diterima, persentase cakupan layanan. Jadi saya jelaskan bahwa kita harus tahu bahwa kalau yang remaja putri itu 10 tahun sampai 18. Gitu ya. Ini kan sudah mulai nanti untuk menguatkan ini bahwa bisa salah, mohon koleksinya rekan-rekan yang hadir di YouTube ataupun di Zoom. Kalau tidak kesehatan itu bahwa 10 sampai 18. Di sini NIK-nya itu 16 digit. Saya mencoba kalau kurang nggak mau gitu. Coba-coba kalau nggak 16 digit nggak mau. Terus tanggal lahir nanti dari mulai tanggal, bulan, dan tahun. DD, MM, W, IYY. Nah, nanti di kolom yang warnanya, kalau sangat ini warnanya agak biru ya. Ini akan menjumlah sendiri. Jadi model Excel ini sudah terprotek oleh Kemendes. Kita nggak usah ngewai. Sudah kita dipakai gitu ya. Jadi nanti misalnya di sini lahir
22 Desember 2007 gitu. Nanti akan langsung di sini sudah terisi. Nah, terus yang apa namanya mendapat TTD ini ya atau tidak nanti ada apa namanya sudah tersedia angka 1 sama angka 0. Nah, nanti semuanya ini terisi, nanti di sini akan ada jawaban sendiri. Nah, jawaban sendiri ini nanti akan terkoneksi dalam scorecard. Begitu juga untuk layanan satin layanan calon pengantin itu pun sama ditulis seperti itu.